Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, kekasih-kekasih Kristus dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita berjumpa melalui media ini. Dan di kesempatan kali ini, saya rindu menyampaikan renungan singkat untuk kita semua. Terambil dalam Mazmur pasal yang ke-90, ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Perkataan ini disampaikan oleh Musa dalam doanya kepada Tuhan. Tentu kita tahu bagaimana kisah dan perjalanan hidup Musa yang cukup fenomenal. Kalau kita mengikuti perjalanan hidupnya, maka paling tidak kehidupan Musa dibagi dalam 3 periode. 40 tahun dari sejak dia lahir ada di Mesir. Dia lari ke Midian bersama mertuanya Yitro. 40 tahun dia ada di sana. Setiap hari dia mengurus, menjaga dan menggembalakan ternak mertuanya yang bernama Yitro. Kemudian Tuhan memanggil dia untuk kembali ke Mesir, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Kemudian 40 tahun lamanya mereka ada di padang gurun, berputar-putar di padang gurun, sampai pada akhirnya Musa meninggal di Gunung Nebo dalam usia yang ke-120 tahun. Tetapi menariknya adalah bahwa di usianya yang senja, Musa merenung akan perjalanan hidupnya. Dia berkata dalam doanya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa tidak minta sesuatu yang lain. Musa minta hati yang bijaksana. Karena dengan hati yang bijaksana, Musa akan mengisi hari-harinya menjadi hari-hari yang bermanfaat. Bagi Musa, hidup ini bukan berbicara tentang berapa lama dia hidup, apa yang dia punya, siapakah dia. Sehingga dalam ayat yang ke-10 dia katakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dia berkata bahwa hidup manusia itu singkat, 70 sampai 80 tahun. Untuk itu dalam hidup yang singkat ini dia berdoa kepada Tuhan, minta hati yang bijaksana, supaya dia bisa mengisi hari-harinya menjadi hari-hari yang bermanfaat. Bukan hari-hari yang melelahkan, hari-hari yang hampa, hari-hari yang kosong, tapi hari-hari yang bermanfaat. Dan dia menyadari bahwa kalau bukan Tuhan, dia tidak mampu, tidak sanggup melakukan apapun. Dan dalam ayat yang pertama dari Mazmur 90, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dia mengakui kemahakuasaan Tuhan dan dia berkata seperti ini, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Dia menyadari bahwa karena Tuhanlah, maka dia boleh memimpin bangsa Israel. Dan dia menjadikan Tuhan sebagai sandaran dalam hidupnya. Dia jadikan Tuhan sebagai segalanya dalam hidupnya. Tanpa Tuhan, mungkin Musa tidak sanggup memimpin bangsa Israel. Kekasih Kristus dimanapun saudara berada, dalam hidup yang singkat ini juga kita butuh hati yang bijaksana seperti Musa.
supaya hidup kita tidak hampa. Hari-hari yang kita jalani tidak hampa dan kosong. Bukan hari yang kering, tapi hari yang penuh dengan sukacita. Hari yang penuh dengan pengharapan. Hari-hari hidup kita diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, menjadi bermakna, dan menjadi bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan dan juga bagi banyak orang. Biarlah kebenaran firman Tuhan, renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Warnai hari-harimu bersama-sama dengan Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang selalu berharap dan percaya kepada Dia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.